Saat sudah keluar dari jalur bawah tanah, John Wick lagi-lagi harus melawan Cassian yang langsung menyerangnya untuk menuntut balas atas kematian Ziana, bosnya. Terjadi perkelahian sengit yang membuat keduanya harus berguling melewati anak tangga, dilanjutkan dengan adu jotos yang cukup beradrenalin sampai menerobos masuk ke dalam hotel di Continental. Tak lama datanglah pemilik hotel Continental di mana ia menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungannya karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa bersama tidak boleh ada pembunuhan di area Continental tersebut. Ben. Si pemilik hotel pun malah menyarankan mereka untuk istirahat sejenak dan minum dulu di sebuah bar agar emosi mereka bisa sedikit berbeda dengan disiplin dan taat aturan. Mereka berdua pun dengan santainya minum minuman di mana Cassian mengatakan bahwa ia akan membunuh John Wick dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan kemudian pergi dari sana. Saat John kembali ke kamarnya, ia mendapatkan telepon dari Santino untuk menyampaikan pesan agar John Wick jangan menganggap ini masalah pribadi atas serangan pengawalnya tadi. Di lorong jalur bawah tanah, karena apa kata orang jika Sentinel tidak membalas dendam atas kematian kakaknya sendiri tanpa menjawab sepatah kata pun, seperti biasa John Wick pun langsung menutup teleponnya yang membuat Santino seketika nyalinya ciut. John bukanlah orang yang pantang menyerah, masih saja berani-berani macam-macam dengannya. John Wick sendiri terlihat check out dari hotel dan memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat setelah misinya selesai. Dan sang pemilik hotel pun memberikannya transportasi khusus agar John Wick bisa keluar dengan aman sampai di Amerika, karena takutnya juga John Wick mendatanginya saat tidur malam. Santino pun menelepon customer service High Table yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Santino membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick. Dengan cepat para admin di sana pun memproses kontrak terbuka tersebut dan kemudian dikirim ke setiap nomor telepon pembunuh bayaran di seluruh wilayah Amerika, hingga membuat Winston dan resepsionisnya terkejut. Santino sendiri terlihat didatangi oleh Winston untuk meminta tanda bahwa perjanjian segelnya bersama John Wick sudah selesai. Hingga sekarang Santino dan John Wick sudah tidak terikat lagi dengan segel dan memungkinkan John Wick bisa saja membunuh Santino kapan saja. Winston pun menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa ketika iblis sudah terkubur, Santino dengan sengaja membangkitkan iblis itu dengan risiko jika kapan saja John Wick akan datang kepadanya. Mendengar hal itu, Santi pun terlihat biasa saja, yang padahal di dalam hatinya, aing pakan mati ini. John Wick sendiri sudah terlihat berada di jalanan New York, di mana ia langsung diserang oleh musisi jalanan yang sebenarnya seorang pembunuh bayaran untuk kemudian tewas mengenaskan di sana. Dilanjutkan dengan pria Jepang berbadan sumo yang kembali menyerang John Wick. Sedikit kesulitan karena pria itu tak mempan untuk dipukul. John Wick pun harus terlempar ke sebuah kaca, namun ia memilih untuk menggunakan pistol dan menembak pria tersebut sampai terkurarak kepalanya. Dan untuk ketiga kalinya John Wick kembali diserang oleh pria Asia, di mana John Wick diserang oleh dua orang di sana. Dan akhirnya kita bisa melihat bukti tentang cerita John Wick pernah membunuh dengan hanya sebatang pensil, dan itu dibuktikan pada adegan tersebut. Tak cukup sampai di situ, saat sudah lelah dengan 3 pertarungan tadi, John Wick pun kembali dikejar oleh Cassian yang menuntut balas, di mana terjadi baku tembak saat mereka berdua berjalan di depan umum tanpa orang sekitar menyadarinya. Dan itulah gunanya peredam level 1. Sampai di stasiun, John kembali harus menghadapi pembunuh lain di sana. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam gerbong, di mana Cassian dan John Wick terlihat pertarungan jarak dekat. Cassian pun harus tewas tepat di stasiun tersebut. Lelah dengan semua ini, John Wick pun mendatangi seorang pengemis lalu memberinya 1 koin emas agar membawanya ke seorang penguasa para pengemis. Dan inilah dia sang raja pengemis bernama Bowery, di mana beliau menguasai seluruh informasi di penjuru kota New York karena memiliki anak buah pengemis di berbagai wilayah di sana. John Wick meminta untuk bantuan kepada Bowery, sang raja pengemis, di mana John ingin bantuan sebuah senjata dan informasi mengenai tentang keberadaan Santino.
Dan untuk mempermudah penyebutan namanya, kita sebut saja Bro. Alasan kenapa Bro harus membantunya adalah karena setelah Diana tewas, Santino akan menjadi salah satu petinggi di High Table dan bertujuan untuk menguasai seluruh kota New York. Sempat menganggap hal itu bukanlah urusannya, Bro pun berubah pikiran karena jika itu benar-benar terjadi, maka kerajaan pengemisnya tentu saja akan dikuasai. John Wick pun tidak meminta keterlibatannya dalam hal ini karena jika John Wick yang membunuh Santino, tentu Bro tidak akan mengalami kerugian apapun dan akan tetap memimpin kerajaan ia tersebut. Bro pun memodali John Wick dengan senjata yang canggih dan akurat agar bisa membunuh Santino dan mengakhiri semuanya. 7 rounds. You don't want me owing you. Tak menunggu waktu yang lama, John Wick pun langsung mendatangi Santino di pestanya yang tidak seperti biasanya. John Wick pun melakukan pertarungan terbuka di mana ia langsung menyerang pengawalnya dan membantai semua pasukannya dengan tempo yang cepat. Setelah menghabisi penjagaan di luar, John Wick pun masuk ke sebuah ruangan relaksasi yang dipenuhi dengan interior cermin hingga membuat John Wick sedikit kesulitan. John Wick pun lagi-lagi bisa membunuh penjaganya dengan cukup mudah. Tak lama datanglah pengawal pribadi Santino yang merupakan seorang wanita di mana ia berhasil membawa Santino keluar dari sana dengan pisau khusus. Dengan percaya diri ia menyerang si John, namun ia sama sekali tidak sebanding dengan sang legenda dan harus tewas dengan senjatanya sendiri. Mamam tuh.